Pak, bisa lebih dijelaskan Pak, konflik horizontal yang dimaksud antara siapa dengan siapa akibat kebijakan KHDPK ini? Ya, sebagaimana kita tahu, fakta di lapangan baik yang terjadi di daerah Kabupaten Garut maupun kemarin terakhir kami melihat di daerah Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, ya, tepatnya di daerah Ciwidey, bahwa ada semacam sebuah regulasi yang disebut SK Kementerian Kehutanan, ya, yang datang pada saat Siti Nurbaya. Dia memberikan sebuah kebijakan membagi hutan, memberikan seluas hutan tertentu kepada kelompok tani, ya, kelompok tani. Padahal sebelumnya lahan tersebut ada di wilayah perhutani yang sudah dikerjasamakan dengan LMDH, ya. Dan konon kabarnya ada juga LMDH dengan syarat masuk kepada KTH, ya, kelompok tani hutan, untuk direkomendasikan dan begitu. Tapi ada hal yang ironis. Nah, yang ekstrim terjadi di Pasir Jambu, Ciwidey kemarin. Setelah dilihat datanya, itu ada sejumlah 400 lebih, ya, kelompok tani dalam SK tersebut. Dan setelah diwawancara ditanya kepada masyarakatnya bahwa yang asli ansih masyarakat di situ yang sebelumnya LMDH adalah kurang lebih 200 orang. Bahkan ada satu nama berlatar belakang sarjana, bergelar insinyur, kemudian mengklaim seolah-olah lahan tersebut seluas 30 hektar atau 27 hektar itu miliknya, karena dia merasa membeli dari penggarap. Nah, yang menjadi konflik bahwa mereka kelompok tani yang berlatar belakang LMDH, di mana di awal mereka yang merintis, melakukan penyacaran, melakukan penanaman, lalu pemupukan, pemeliharaan kopi, dan kopi sudah menjadi memberikan penghasilan, tiba-tiba diklaim oleh seseorang yang namanya juga tercantum di situ, yang notabene bukan penduduk di situ. Ini yang tidak, ya, artinya sangat membinasakan, kan? Bahkan sampai dilaporkan ke pihak kepolisian. Coba bayangkan, mereka yang melakukan pemeliharaan, mereka yang menanam, setelah jadi hari ini mereka dituduh sebagai pencuri di tanaman dan di lahan garapan yang mereka buat sendiri. Artinya SK Menteri Kehutanan itu dia menunjuk pada petani yang bukan warga di sekitaran hutan. Di samping itu juga sangat ceroboh, istilah kami serampangan, dan telah melahirkan sebuah konflik. Dan coba bayangkan, menurut ketentuan, konon kabarnya bahwa KHDPK ini, program KHDPK ini diberikan kepada petani terminimal 2 hektar, satu penggarap petani. Sekarang, di dalam 400 orang lebih yang merupakan lampiran SK tersebut, dilihat petanya hanya kurang lebih 300 hektar. Artinya kalau 300 dibagi 400 kan 1 hektar pun. Saya tidak mengerti bagaimana seorang dirjen bisa membuat seperti itu. Dan konon kabarnya bahwa langkah prosedur pembuatan SK itu hanya dilakukan oleh sekelompok orang atau individual orang yang namanya pendamping, direkomendasikan oleh kepala desa langsung kepada kementerian. Lalu sadar tidak bahwa lahan tersebut berada di wilayah dalam penguasaan sebuah institusi negara juga yang disebut perhutani sebagai BUMN. Mereka tidak tahu bahwa itu ada ber-SK. Kemudian ketika masuk ke hutan, aparatnya, kamu tidak boleh masuk lagi, bahkan diusir-usir. Ini juga bagian dari kepada konflik. Masa mengurus negara seperti itu? Jadi ada apa ini? Nah, saya lebih melihat mungkin ini bagian dari sebagai langkah propaganda kepentingan pemilu pada tahun 2024, di mana hutan telah menjadi sebuah alat kepentingan asal daftar saja. Dilaporkan oleh sebuah kepentingan di mana dikomandai oleh seorang kepala negara yang pada saat itu menjadi kekuatan dari perhutanan sosial atau yang disebut GEMAPS, dan orang-orang itulah yang kemudian menjadi pendamping dan melakukan operasi di lapangan. Pak, kaitannya dengan potensi kerusakan hutan. Ya. Memang ketika diberikan kepada KTH, kelompok tani hutan, seperti apa Pak potensi perusakannya? Kan tentunya kalau ngelola hutan atau menggali potensi ekonomi di hutan, ada panduan-panduan, ada kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Ya, saya kira tentu kita tahu
Bahkan dalam persepsi budaya bahwa hutan ini kan harus dijaga dan dipelihara. Makanya ada istilah hutan titipan, hutan tutupan, hutan garapan, ya, dan hutan yang berfungsi lindung. Kriteria itu saya kira menjadi pemahaman umum. Tidak semua bahwa hutan bisa ditangani oleh sembarang orang. Jangan diberikan ke masyarakat luas yang awam yang tidak mengerti tentang hutan oleh para ahli hutan saja. Seperti yang selama ini ada, apakah itu BKSDA, apakah itu Taman Nasional, apakah itu Perum Perhutani, kita mesti kebobolan, ya, tentang kerusakan hutan tersebut yang mengakibatkan bencana. Apalagi ini diberikan secara sengaja, secara sporadis, tanpa melihat keahlian dan latar belakang para petani. Siapa yang menjamin bahwa tegakannya tidak akan dibabat? Itu potensi. Bahkan ketentuannya hasil hearing dengan Komisi 4 pada saat itu, bagian salah satu yang di KHDPK kan adalah di mana lahan tersebut sudah menjadi pemukiman. Saya setuju itu, ya, bahwa penguasaan hutan yang tadinya hutan tapi sudah dikuasai oleh masyarakat, setuju. Dan tegakannya kurang dari 1%. Yang sudah hilang tegakannya. Kalau ini kan hutan yang masih belantara yang ada tegakannya di KHDPK kan. Jadi apa sebetulnya yang dimaksud dengan recovery atau sebuah perbaikan hutan? Oke. Ya. Pak, ini memang tidak ada pendampingan atau itu yang tadi. Menurut kami ada kecerobohan. Bayangkan saja di beberapa daerah ternyata, ya, seperti di Garut yang kami lihat juga banyak pendamping-pendamping yang notabene bukan orang Garut. Ya, dan di situ di latar belakangnya juga bagian masuk kepentingan usaha, bahkan investor maksudnya. Ya, iya, investor. Nah, ininya juga kami tidak menutup mata dari sebuah laporan di masyarakat adanya semacam transaksi pemberian lahan, ya. Nah, tadi terjadi seperti yang di Pasir Jambu. Kan kalau petani murni tidak mungkin bergelar insinyur, ya. Ya, dari salah seorang direksi perkebunan masuk ke dalam daftar itu dan resmi bagian dari lampiran itu, lalu dia sebagai pemilik modal dan membeli garapan-garapan kepada yang lain. Ya, tiba-tiba dia sudah bergeser bukan lagi menjadi petani tetapi menjadi pemilik lahan tersebut, sebab di situ terjadi semacam transaksi. Dan konon kabarnya juga para petani yang 400 orang itu juga diminta kok sebagai sumbangan atau bantuan, ada yang 150.000, ada yang 200.000, bahkan sampai 300.000. Kali saja 400. Ini kan ya bagaimana? Ya. Bagaimana bisa terjadi gitu, dan apakah itu dalam pengawasan siapa? Tapi yang aneh satu hal, bahwa ini hanya sebuah rekomendasi dari yang namanya mengatasnamakan pendamping dibawa kepada kepala desa, atas rekomendasi kepala desa bisa langsung ke Kementerian Kehutanan. Lalu bagaimana dengan institusi yang selama ini diberikan tanggung jawab oleh negara juga melalui peraturan pemerintah seperti Perhutani, juga ada dinas kehutanan di provinsi, ya, tiba-tiba ada sebuah SK. Apa iya mengurus negara seperti itu? Apakah ini adalah sebuah model? Nah, itulah yang kami akhirnya menilai, oh ini mungkin untuk satu kepentingan tertentu, di mana hutan telah menjadi alat sebuah propaganda kepentingan, ya, di mana daftar-daftar itu menjadi sebuah penilaian tertentu. Itu sebab faktanya memang seperti itu. Temuan Pak Eka ini akan dibawa ke DPR. Saya kira ini sudah harus menjadi perhatian, ya, dan sudah harus menjadi sebuah bukan hanya perhatian dalam pengertian basa-basi, tapi sudah harus menjadi sikap, ya, baik itu oleh pemerintah daerah di mana bupati atau wakil bupatinya, bahkan DPRD-nya, dan juga pihak provinsi, sebab dinas kehutanan itu yang ada kan di provinsi, tidak lagi ada di kabupaten. Dan lebih penting lagi, saya konkret saja, minta mendesak kepada Menteri Kehutanan yang saat ini, yang hari ini sedang menjabat. Dulu kan itu terbit 2023, ya,
ketika Kementerian Kehutanan, Lingkungan, dan merangkap lingkungan hidup. Nah, setidak-tidaknya kami ini akan bawa kepada DPR RI ya, Komisi 4, dengan harapan tentu ini sudah menjadi sebuah temuan yang harus disikapi oleh pihak pemerintah pusat. Di Pulau Jawa ada berapa luas, Pak? Seluruhnya yang di KHDPK kan? Inilah yang mencengangkan kita. Oleh karena itu, FPHJ lahir sebagai sebuah pengimbangan kepada pemerintah, karena dari 2,3 juta lahan yang berada di perhutani itu diplotting untuk KHDPK kurang lebih 1,1 juta hektar. Coba bayangkan ya, dan kita memiliki sebuah kekhawatiran dan tanggung jawab untuk keselamatan kita bersama hari ini dan juga untuk anak cucu kita. Apa iya bahwa ini akan dialihfungsikan dan diberikan ke masyarakat, lalu diberikan jaminan tentang keseimbangan itu? Adanya satu keseimbangan antara kebutuhan manusia, baik itu karbon, baik itu geologi ya, aspek air, dan kita memiliki juga danau-danau strategis yang berfungsi untuk kepentingan bukan hanya Pulau Jawa, tapi juga sampai ke nasional. Dan ini akan terancam kalau ini dibiarkan. Dan di sisi lain, ketika klaimnya akan diberikan kepada masyarakat, sementara kan saat ini pun masyarakat sudah bekerja sama dengan perhutani. Saya kira yang faktual itu. Oh, kalau isunya adalah perhutanan sosial, esensinya kan bagaimana masyarakat punya akses ke hutan dan mendapat manfaat dari hutanan. Jadi yang disebut perhusos bukan hal model yang baru. Yang model yang baru yang hari ini seperti itu, yang kemudian di belakangnya ada yang disebut Gema PS. Padahal esensi dari perhusos itu adalah di mana masyarakat sekitar hutan ya terhindar dari kemiskinan, sebab kalau itu miskin dan lapar pasti hutan menjadi sasaran kan. Oleh karena itu saya kira bukan hanya model yang sekarang, jadi bukan teori baru. Dari zaman dulu pun jawatan kehutanan pun ada yang disebut balandongan, melakukan sebuah kerjasama penebangan lalu ngahuma, lalu bareng-bareng menikmati hasil hutan, tapi juga diberikan beban untuk menjaga hutan. Nah, terakhir di tahun 80-an ada yang disebut PHBM atau kemudian KHDPK, yaitu mutlak kerjasama, namanya juga lembaga masyarakat desa hutan, kan betul-betul masyarakat setempat. Dan itu esensinya adalah sebuah sharing kerjasama antara pengelola hutan, dalam hal ini perhutani, dengan masyarakat setempat. Kalau ini KHDPK terindikasi kuat banyak kelompok taninya justru bukan dari masyarakat setempat. Ini yang saya kira yang serampangan ini. Dan kalau ada isu atau istilah hutan untuk rakyat, ya, apa kalau dipelihara dan dijaga bukan untuk rakyat? Ya. Kalau itu dari sisi keadilan, ya, semua warga Jawa Barat yang 50 juta pun berhak untuk menikmati hutan itu. Apa harus dibagi-bagi kepada 50 juta? Kenapa yang mengklaim hanya kelompok orang itu? Ya. Kalau itu dari sisi keadilan, ya. Oleh artinya karena itu, Perhutsos secara esensi sebenarnya sudah berjalan melalui konsep PHBM dengan perhutani. Sebelumnya pun, sebelum ada PHBM pun, di zaman jabatan kehutanan dulu yang namanya harmonisasi. Justru hutan kita terjaga karena masyarakat di sekitar hutan ada akses ke hutan dan dijaga. Dan ini tidak mudah untuk melakukan itu. Tetap pendekatannya adalah harus pendekatan budaya. Menjadi sumber ekonomi tapi tidak merusak hutan. Ya, bahwa fungsi ekologis, fungsi ekonomis, dan juga fungsi sosial harus tetap berjalan. Dan itulah yang disebut harmonisasi yang berdimensikan negara Pancasila. Ya, terima kasih.